Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, saya Tika Amsar masih melanjutkan kebersamaan dengan Anda pagi hari ini. Di setiap hari Jumat pagi ya, dari jam 9 sampai jam 10 pagi kita akan berbincang di program Dialog Pertanian kerjasama Suara Sidoarjo dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Nah, kali ini nanti kita akan membahas tentang puding lumut kelor, sahabat. Nah, di studio kita sudah kedatangan tamu narasumber kita dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Buduran atau BPP Buduran yang sudah hadir di studio bersama Ibu Idawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Apa kabar Bu Ida? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan juga menemani Ibu Idawati hadir juga Ibu Sumi Prapti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Oh iya, ini kan baru pertama kali ketemu setelah Lebaran Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin ya Ibu. Iya. Nah, ini kita mau membahas tentang puding lumut kelor gitu ya Bu untuk hari ini ya. Kenapa sih kita membahas tentang puding kelor, atau ini mungkin masih dalam suasana Lebaran jadi bisa pudingnya bisa jadi menu hidangan gitu ya, atau gimana nih Bu, silakan. Gini Mbak ya, karena kebetulan di Kecamatan Buduran memang banyak sekali tanaman kelor, terutama juga di desa Duku Tengah itu banyak. Jadi kita mencoba untuk membuat olahan kelor menjadi puding. Di sini juga cara pembuatannya kan sangat mudah kalau puding. Sangat mudah, tidak membutuhkan waktu lama, bahannya juga mudah didapat, harganya pun juga murah. Terus daun kelor sendiri itu kan manfaatnya sangat banyak juga bagi kesehatan tubuh, juga bagi kesehatan tubuh anak-anak juga sangat baik. Jadi kalau anak-anak yang masih balita kan masih butuh tumbuh kembang ya, jadi itu sangat baik sekali kalau dikonsumsi. Untuk balita. Untuk balita, iya. Oke. Nah, ini dia. Jadi gizinya tinggi ternyata ya kelor ini dari daun kelornya itu tadi ya Bu ya. Apa saja sebetulnya Bu kalau kita melihat dari nilai gizinya yang terkandung di daun kelor sendiri Bu? Ya, kalau di daun kelornya itu ada kandungan protein, terus vitamin B, vitamin A, vitamin C, juga zat besi. Jadi yang banyak dibutuhkan untuk anak-anak juga. Kalau vitamin A kan baik untuk kesehatan mata. Kalau vitamin C juga baik untuk pencernaan juga. Nah, di sini ada vitamin B itu macam-macam, ada B6, ada vitamin B2, juga ada zat besi juga yang dibutuhkan untuk anak-anak juga. Oke. Jadi nilai gizinya cukup lengkap ya Bu sebetulnya ya daun kelor ya. Oke. Nah, terus misalkan daun kelor itu diolah seperti yang kita bahas sekarang ini, dijadikan makanan ya, puding. Nah, itu ada tata caranya kah untuk membuat puding itu sehingga tidak menghilangkan nilai gizinya yang terkandung dalam daun kelor sendiri sebetulnya Bu? Ada ya, gini ya. Cara kita buat mulai alat-alat yang dibutuhkan dulu Mbak ya. Alat yang dibutuhkan nanti seperti blender, terus baskom, kita mangkuk, saringan, juga pengaduk juga. Jangan lupa cetakan, juga panci untuk nanti memasaknya. Terus di sini bahan-bahan yang kita gunakan, kita ambil daun kelor 2 genggam, kira-kira itu 50 gram. Terus 3 helai daun pandan, terus 1 bungkus agar-agar, 350 ml air, 150 ml santan, 2 butir telur ayam, terus 10 sendok makan gula, sama setengah sendok teh garam. Oke. Ya. Jadi bukan hanya daun kelor aja sebetulnya bahannya ya, dicampurkan dengan yang lain gitu ya. Benar. Oke. Nah, sekarang kita pengen tahu cara pembuatannya Bu. Kalau sudah bahan-bahannya lengkap gimana nih? Silakan Bu Sumian. Untuk puding lumut kelor ini gampang kok Mbak cara pembuatannya. Pertama, siapkan semua bahan-bahan ya, daun kelor, pandan, dan tambahkan
air tadi untuk di blender ya. Kalau sudah di blender disaring, 2 telur tadi dikocok lepas saja. Terus campurkan semua bahan termasuk daun kelor tadi ya, sama pandan, agar-agar juga gula pasir, kocokan telur tadi, garam dan santan diaduk rata. Setelah diaduk rata, udah rata ya, masak hingga mendidih. Kalau ini Mbak, masak hingga mendidih ini dengan api sedang aja. Nggak usah, jadi tidak terlalu besar apinya gitu ya. Nggak terlalu besar, diaduk sampai mendidih. Kalau udah mendidih, udah kecilkan dan matikan api. Untuk menghilangkan itu sebelumnya kan udah udah dimatikan kompornya. Terus untuk menghilangkan uapnya itu tunggu sebentar baru dimasukkan kulkas gitu aja. Oke, baik. Ya caranya mudah kok sebetulnya ya Bu ya, nggak butuh waktu lama ya. Nggak butuh waktu lama. Oke. Jadi tadi pada saat mengaduk, pada saat diaduk hingga mendidih begitu ya Bu ya. Nah itu diaduk terus setelah misalkan mendidih, apakah apinya langsung dimatikan atau dibiarkan dulu berapa menit Bu biasanya? Kira-kira 30 menit Ya, itu, Mbak. 30 menit ya Bu, iya. diaduk terus gitu ya. Setelah api dimatikan masih tetap diaduk atau dibiarkan? Dibiarkan aja. Dibiarkan aja ya. Tadi. Setelah itu kita masukkan cetakan tadi. Pada saat dibiarkan dulu itu berapa menit sebelum masuk cetakan Bu? Kira-kira ya 5 menit sampai 10 menit nggak apa-apa. Oh, tidak terlalu dingin juga, tidak terlalu panas nanti kan gitu ya. Bisa dicetak nanti kalau sudah terlalu lama di situ. Oke. Nanti jadi mengental. Oh ya, jadi sebelum terlihat terlalu mengental sudah langsung dipindah ke cetakan gitu ya. Nah, kelor ini sebetulnya kalau tadi kan ada nilai-nilai gizinya. Kalau misalkan dicampurkan dengan bahan-bahan lain, ini apakah tidak mengurangi dari nilai gizinya Bu sebetulnya? Kelor yang sudah diolah begitu? Kalau menurut saya enggak ya? mengurangi nilai gizi sama sekali. Justru kita sendiri juga cara masaknya juga kan enggak terlalu butuh dengan api lama. Panas tadi Mbak, api sedang itu juga enggak merusakkan nilai gizinya ya. Oke, nanti warnanya tetap hijau kok. Oh, iya, jadi hijaunya hijau yang kayak gimana ya? Karena kok kalau ngelihat temanya natural ini Mbak. ini ada contohnya. Ada contohnya nih ya. Agak ya nanti. Oke, baik. Untuk cicip-cicip Mbak di sini. Biar tahu ya. Kita coba lihat dulu dong. Nah, ini sahabat. Ini daun kelor, dan ini kenapa Bu kok ada kayak bentuknya bintik-bintik begini Bu? Nah itu tadi nanti ada tipnya nanti. Oh oke. Ini daunnya Bu? Iya. Daun kelornya ini ya. Saya kira daun kelor itu dia tuh sudah halus gitu, lembut gitu. Iya halus, kan di blender tadi. Di blender, tapi ini kelihatannya kayak brokoli ya. Iya, nanti ya. Ada tip-tipnya nanti ya. Oke. Penasaran kan pastinya ya sahabat. Ada tips-tipsnya yang akan dibagikan ya oleh Bu Sumiati dan juga Bu Ida pagi ini di program Dialog Pertanian sahabat. Silakan yang ingin ikutan sharing, ikutan bergabung bisa ya di 031 8961514 atau di WhatsApp redaksi 0811309109. Nah, sebetulnya kelor nih Bu, kelor itu ada efek samping tidak sih untuk dikonsumsi sendiri sebetulnya? Kalau menurut pengalaman saya ya memang tidak ada Mbak, tapi kita tuh mengkonsumsi semua bahan makanan kalau kita konsumsinya terlalu berlebih. Ada. Pasti ada ya. Makanya itu kita jangan terlalu berlebih, kita harus seimbang. Seimbang ya. Oke, baik. Jadi ada aturannya berapa banyak kita harus bisa mengkonsumsi kelor itu ya. Selain dijadikan puding, sebetulnya kelor itu bisa diolah menjadi apa aja sih Bu kalau untuk konsumsi? Kalau banyak sekali sih. Iya. Ada yang buat nugget. Oh, buat nugget bisa. Stik kelor, nugget kelor, terus apa itu teh kelor juga. Oke. Kalau minuman terus ya kue-kue kering juga. Nastar kelor. Itu semua bisa. Jadi kelornya itu dijadikan selai gitu? Atau gimana bisa tuh kalau dijadikan selainya, bisa langsung dicampurkan yang tepungnya itu. Di tepungnya itu ya. Oke, baik ya.
Nah, sahabat, sebelum kita nanti membahas ya tentang bagaimana sih tipsnya, triknya untuk membuat puding kelor ini, saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo, Your multi-platform radio. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur.
Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1500 225 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Dibon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung. Kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga. Dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat BP Jam Sostek memberikan perlindungan khusus untuk pedagang, petani, driver online, wira swasta, buruh harian lepas, dan pekerja mandiri lainnya. Kerja tenang mergo ono perlindungan. Iuran rutin hanya Rp36.800 per bulan. Manfaat iuran, pengobatan, dan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. Santunan kematian Rp70 juta meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Santunan kematian Rp42 juta meninggal dunia karena kecelakaan kerja, dan masih ada perlindungan lainnya. Info lebih lanjut hubungi 031 894 55924. Informasi ini dipersembahkan oleh BP Jam Sostek Sidoarjo. Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kembali di program Dialog Pertanian ya. Kali ini kita masih bahas tentang puding kelor. Nah, kalau tadi Anda sudah melihat penampakannya, hasil dari puding kelor ini tadi ya. Bentuknya lucu sekali di sini ya, bagus banget gitu ya, hijaunya ini. Wah, kelihatan kalau seger banget ini. Apalagi kalau saya pegang ini sekarang sih sahabat, ini lagi dingin ini dari kulkas ya Bu ya. Lagi dingin banget kayak gini, waduh seger, pas banget kalau siang-siang seperti ini konsumsinya puding kelor ini. Tapi ngomongin tentang ini kan tadi kalau dari tata cara pembuatan puding kelor tadi kan, kelor ini kan dihaluskan gitu ya Bu ya, di blender ya, di blender ya, di blender. Tapi kenapa kok dari tampilannya di sini tadi kok akhirnya kita lihat itu bentuknya bisa kayak brokoli gitu ya, jadi lebih lucu gitu loh Bu bentuknya. Ini gimana sih caranya membuat puding kelor yang seperti ini Bu? Oh gitu ya. Itu caranya gini Mbak. Jadi puding kelor itu cara pengadukannya, kalau ingin lumutnya besar-besar yang kayak brokoli itu, kita ngaduknya pelan-pelan dan sesekali. Terus kalau ingin yang kecil-kecil kayak itu kan agak kecil, itu sering jadi ngaduknya. Jadi kelihatan brokolinya itu kayak kecil-kecil. Ya. Makanya disebut puding lumut kelor karena kayak lumut gitu ya Bu ya. Oh, jadi untuk bikin apa ya istilahnya, meringkil ya. Iya. Itu diaduknya pelan. Iya, sesekali. Sekali aja, iya. Mata-mata gitu, jarang gitu loh Mbak. Jarang. Nah, kalau yang mau yang kecil gitu, aduknya sering. Lebih sering. Diaduk terus gitu. Jadi pada saat ini diaduk itu dia si kelor ini bukannya lembut hancur gitu menjadi satu gitu, nggak kelihatan, tapi dia bisa berbentuk menggumpal gitu ya Bu. Itu yang bisa gumpal-gumpal kan dari telurnya juga. Kalau misalkan nggak pakai telur nggak bisa begitu gitu ya. Oke, baik. Nah ini dia sahabat ya, jadi ada tips triknya juga. Tapi kalau ngomongin tentang pembuatan daun kelor, puding kelor sendiri nih Bu, tadi
2 genggam daun kelor ya Bu ya, berarti yang digunakan untuk istilahnya satu apa ini ya, satu tempat gini ya Bu ya. Berapa dengan perbandingan bahan-bahannya tadi kan sudah dijelaskan gitu ya, 3 helai daun pandan, harus pakai daun pandan ya Bu ya. Iya. Biar apa tuh Bu? Kan untuk menambah warnanya juga. Oh, dari warna. Terus juga aromanya juga. Tapi kalau misalkan nggak pakai daun pandan juga bisa, misalkan pengen pakai apa esensi lain, rasa buah atau apa nggak apa-apa. Perasa buah ya, pengganti kan pandan ya. sesuai dengan selera kita. Nggak apa-apa. Oke, baik. Terus 1 bungkus agar-agar, santan, telur dan juga gula pasir serta ada garam juga. Oke, ini mudah-mudahan bisa dipraktekkan ini tadi ya. Oke, nah saya ke redaksi dulu sebelum dilanjutkan. Ada yang sudah bergabung kah? Di redaksi ya. Ya, sudah ada 4 yang bergabung. Yang banyak pertama ya. dari Cika Sebentar. di Tulangan. Cika. Ya. Oh ya. Tulangan. Tahan di suhu ruangan berapa hari kalau disimpan di kulkas? Juga berapa hari? Terus? Yang kedua, Kinan di Pondok Jati. Selain bervitamin yang Ibu sebutkan tadi, apakah ada alasan lain kenapa memilih daun kelor? Yang ketiga, Andro di Ketapang. Untuk saya pebisnis kuliner, saya berniat untuk dijual Ibu. Ya, gimana Andro di Ketapang gimana? Di mana? Untuk saya pebisnis kuliner, saya berminat untuk dijual. Cara mendapatkan daun kelor di mana ya, Bu? Oke. Yang terakhir, Fatim di Sarirogo. Itu bisa dibikin topping buat minuman, apakah nanti mengurangi kadar kelornya? Kalau dibuat minuman. Ya. Oke, baik. Ya, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Tadi yang pertama dari Tulangan ya, Mbak atau Bu Cika. Terkait dengan tahannya kalau di suhu ruangan itu sampai berapa lama ya? Kalau di suhu ruangan ternyata 1 hari Mbak, kan basah ya, termasuk kue kudapan basah ya. Kalau di kulkas ya 3 sampai 5 hari. 3 sampai 5 hari di kulkas. Oke. Kalau nanti di luar pengaruh rasanya juga nanti kalau lebih dari itu. Sama teksturnya kan kayak apa ya? Kayak banyak berair gitu kalau dari 5 hari itu. Tapi kalau di suhu ruangan sehari aja gitu ya. Kalau sudah nggak habis besoknya udah nggak usah dikonsumsi ya. Tapi saya rasa kalau kayak gini mungkin anak-anak nggak sampai 1 hari sudah habis. Iya bener. Kuruyuk. Iya. Nah terus yang kedua tadi siapa tadi ya, di Pondok Jati. Yang di Pondok Jati tadi gimana? Boleh diulang lagi Pondok Jati? Selain bervitamin. Oke. Selain bervitamin apa namanya? Kenapa kok memilih daun kelor gitu ya? Iya. Ya, karena daun kelor sendiri kan merupakan sayuran yang harganya murah, terus mudah didapat. Dan kebetulan memang di wilayah kami di Buduran tuh banyak sekali. Jadi kalau tidak dimanfaatkan tuh sayang. Kan selama ini juga yang daun kelor tuh hanya untuk sayur aja biasanya Mbak ya. Hanya untuk sayur aja, terus umumnya untuk kan gitu. Nah kalau kita menginginkan biar anak-anak tuh lebih suka sayur kan susah biasanya, makanya tuh kita coba dikreasikan gitu buat puding kelor ya. Oke, baik ya. Nah itu tadi ya sahabat, jadi alasannya kenapa kau ambil kau ambil kelor gitu ya, memilih kelor. Dan ini tadi menyambung pertanyaan dari Mas Andro yang ada di Ketapang. Kalau saya pengen bisniskan ini, terus dapetin kelornya di mana? Di daerah Buduran banyak, kayaknya semua banyak ya Bu ya? Bisa? Kayaknya di semua daerah mesti ada. Pasti ada ya gitu ya. Karena kan kelor ini kan gampang Mbak untuk ditanam, udah ditancapkan aja udah bisa, nggak pakai dicangkok, nggak pakai ditancapkan aja, disetek gitu aja udah sudah tumbuh. Bisa di pot juga bisa di tanah, di pekarangan rumah itu, di teras-teras juga bisa.
gitu. Tadi masnya kalau mau ke rumah saya juga enggak apa-apa. Kebetulan rumah saya juga ada. Oke. Jadi ini apa ya? Daun kelor ya maksudnya? Iya. Kalau iya. kita minta tanamannya ada juga kan, tinggal disetek aja. Kita potong batangnya yang sudah tua, terus kita tinggal ditancapkan aja. Di Kecamatan Buduran juga ada. Di depan itu banyak. Ini Ketapang, kalau Ketapang berarti ikut daerah Sukodono ini kalau nggak salah ya. Ketapang, iya bukan ya? Atau Wage? Ketapang iya kayaknya. Iya Sukodono deh kayaknya ya. Oke. Baik, tadi juga ada Mas atau Mbak Fatim tadi ya, yang ada di mana Sarirogo ya? Sarirogo tentang kalau dibuat minuman itu bagaimana caranya agar vitaminnya itu juga tidak hilang gitu. Dibuat minuman apa dulu nih? Teh diet gitu kali bisa ya Bu ya? Daun kelor katanya bisa buat untuk diet ya? Iya, kan kalau kita sudah pernah mencoba itu praktek bikin teh kelor. Teh kelor. Jadi kita daunnya itu kita langsung kita rebus, kita tambah apa itu kayu manis ya, itu terus pakai gula tapi nggak pakai gula, bukan gula pasir, kita pakainya gula batu. Gula batu atau madu. Ya itu bisa. Terus caranya juga nggak terlalu lama, kita mendidihkan juga kira-kira 15-30 menit ya. Iya. Jadi tidak merusak maksudnya nilai gizinya juga enggak berubah. Enggak sampai hilang ya. Atau dibuat dikeringkan juga bisa, tapi enggak langsung dari di sinar matahari Mbak. Diangin-anginkan gitu. Ya. Begitu kering bisa dimasak untuk teh. Oke. Tergantung selera. Kalau campurannya itu bisa dicampur jahe, bisa campur serai, atau daun pandan gitu. Kayu manis, tergantung selera ya. Tergantung selera, karena kalau daun kelor sendiri itu rasanya pahit ya Bu ya. Kayak ada langu-langunya gitu loh. Langu ya. Pahitnya sendak ya, kayak tete seperti biasa itu, tawar itu. Langu-langunya ya. Agak coklat gitu ya. Karena dasarnya rasanya langu, jadi dikombinasikan dengan perasa yang lain gitu ya. Oke. Ya sahabat, inilah kemudian daun kelor mudah ditemukan dan dimodifikasi dengan berbagai macam tambahan pangan lainnya sehingga dia bisa dikonsumsi begitu ya, dengan enak sebetulnya gitu ya. Oke deh. Nah, terkait dengan puding kelor sahabat, untuk Anda yang pagi hari ini juga mungkin sudah mulai mencatat resepnya tadi, dan ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa bergabung di 0811 309 109. Nah, dari kelor sendiri begitu Bu ya, sebetulnya kalau selain bagus vitamin-vitaminnya untuk anak-anak begitu, untuk penyakit tertentu apakah kelor ini bisa menjadi obat sebetulnya? Kalau untuk anak-anak juga banyak manfaatnya, terus untuk kita sendiri juga banyak manfaatnya juga Mbak. Bisa untuk menurunkan kadar gula juga bisa. Ya, terus membantu meredakan peradangan, kayak menurunkan kolesterol juga bisa. Membantu untuk mengatasi kanker, toksin, mengeluarkan toksin, mencegah anemia juga bisa. Jadi banyak manfaatnya sekali daun kelor. Iya. Nah itu untuk berbagai macam penyakit itu berarti juga tergantung dari dia sakitnya apa dulu. Kalau mengkonsumsi kelor boleh dengan misalkan nih diolah menjadi apa begitu ya Bu ya, atau nggak bebas begitu sebetulnya? Nggak apa, kalau menurut saya ya, kalau pengalaman saya biasanya cuman ya hanya direbus saja, kita minum airnya aja. Cuman kalau kita tadi kebetulan memang kita juga kepingin puding untuk kudapan. Iya, untuk kudapan juga bisa, terserah. Nanti sesuai dengan selera kita masing-masing, nggak apa-apa. Jadi kan nggak biasa mindsetnya kalau minum jamu gitu kan yang nggak enak-enak. Kalau yang ini dibikin enak aja. Gitu. Jadi banyak manfaatnya, tapi banyak enak. Manfaatnya ya. Oke, baik ya. Selain banyak vitamin juga ternyata kelor ini bisa menjadi obat ya dari beberapa penyakit, tapi bisa juga dinikmati dengan cara yang enak sebagai kudapan seperti ini ya. Nah sahabat, nanti saya akan lanjut lagi untuk berbincang dengan Anda di program Dialog Pertanian. Saya jeda dulu, kembali sebentar untuk beberapa informasi yang harus saya hadirkan untuk Anda pagi ini. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare?
Muga-muga kabeh apik yo. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Penambahan jumlah kasus positif COVID-19 di Jawa Timur menunjukkan masih adanya penularan atau transmisi yang terjadi. Jumlahnya juga tidak main-main. Dari data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Timur, penyebabnya sebagian besar karena tidak disiplinnya masyarakat melakukan protokol kesehatan. Ini dikatakan oleh Dr. Joni Wahyu Hadi, Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur. SARS-CoV-2 itu virus yang sangat menular, tidak peduli siapapun, dekat pasti ditulari. Jadi kalau kita berseberangan begini sama orang yang sakit, kalau mau dicoba boleh, lepaskan masker, suruh batuk. Kalau enggak ketularan, bukan manusia. Menurut Dr. Joni, asal masyarakat tertib dan disiplin, potensi penularan bisa diminimalkan. Dan sebetulnya kita dipermudah oleh Tuhan untuk tidak tertular dengan pakai masker, menjauh, cuci tangan. Ya. Kalau misalkan ada orang batuk, kita curiga, ya kita cepat-cepat cuci tangan, cuci semuanya, raup dengan sabun, menghindar dari kira-kira yang kita curigai. Lebih baik kita berhati-hati sekarang. Kebiasaan seperti inilah yang harus dilakukan terus. Itulah normal baru. Ya. Jadi kita diminta nanti untuk tetap berperilaku seperti ini. Karena virus corona itu pasti tidak mungkin langsung hilang. Pasti hilangnya pelan-pelan. Dan itu pun beberapa ahli mengatakan tidak hilang belas. Ya, masih ada dancing gitu. Masih ada dancing, naik turun. Jadi artinya tuntutan untuk hidup bersih, tuntutan untuk menjaga, beradaptasi dengan kebiasaan dan perilaku disiplin dengan protokol kesehatan. Gue dapet dari grup sebelah nih, katanya vaksin COVID-19 itu... Iya, aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup, kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? Tuh, hoax. Waduh, hati-hati nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 mulai berlaku efektif. Berisi tentang pengendalian aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ini
berlaku untuk setiap orang, setiap pelaku usaha, sampai pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Menurut Beni Sampirwanto, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, implementasinya pada pembatasan kegiatan masyarakat di tempat publik, pembatasan jam kegiatan masyarakat termasuk kegiatan usaha, penutupan ruas jalan, sampai isolasi skala RT, RW, dusun, sampai desa atau kelurahan. Sanksi juga disiapkan untuk para pelanggar, mulai dari teguran lisan, menyita KTP, kerja sosial, sampai denda. Bahkan untuk pelaku usaha, jika tetap bandel, terancam pencabutan izin usaha. Apabila sebuah usaha tetap bandel, maka pada tindakan berikutnya Satpol PP bisa melakukan penalti 2 kali dari yang pertama tadi. Mikro menjadi 1 juta, kecil menjadi 2 juta, menengah menjadi 10 juta, dan usaha besar menjadi 50 juta. Apabila pelaku usaha tadi masih bandel, maka Satpol PP akan merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mencabut izin usahanya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap masyarakat patuh pada protokol kesehatan supaya penyebaran COVID-19 bisa terkendali. Caranya, lakukan 3M sehari-hari, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesering mungkin, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Keluarga besar Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo, segenap direksi dan manajemen mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Suara Sidoarjo, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powered. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya 6 manfaat, meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno di 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Suara Sidoarjo, kita sudah membahas ya tentang bagaimana cara membuat puding kelor, manfaat dan juga nilai-nilai gizi yang terkandung di dalam kelor sendiri yang bisa dikonsumsi dengan berbagai macam menu sebetulnya, bukan hanya sebagai puding saja, bisa diolah dengan bentuk lainnya seperti minuman ataupun juga menu masakan yang bisa kita konsumsi sehari-hari. Nah, terakhir ini di sisa waktu kita, Bu Ida dan juga Ibu Sumiati, ini terkait dengan Ibu Sumi Prapti ya, terkait dengan kelor nih Bu. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, ternyata di belakang studio ini ada sebetulnya ya daun kelor ya. Cuman mungkin banyak yang nggak tahu nih teman-teman ya, jadi jarang ada yang ambil untuk dikonsumsi gitu kan. Ya, di redaksi ada yang gabung lagi? Ada 3 itu kan pertanyaan. Iya. Yang pertama, titin diborong, ada yang bilang daun kelor ditumbuk bisa menurunkan panas, benar atau enggak? Yang kedua, Fatma di Candi, apakah daun kelor bisa mencegah wabah COVID-19? Iya. Siapa Bu Fatma ya? Iya. Yang ketiga, Yanti di Cemandi, bolehkah Bu daun kelor dijadikan masker?
wajah. Apakah punya saran pembuatannya? Oke, daun kelor dijadikan masker, terus tadi Bu Titin diporong. Kelor itu ditumbuk terus bisa jadi ini ya, apa namanya, obat panas? Iya. Obat penurun panas gitu Bu, bisa kah? Gitu ya. Kalau selama ini kalau pengetahuan saya belum ada ya kayaknya. Tapi dicoba aja enggak apa-apa kan, karena kelor sendiri juga kan alami juga ya. Kalau menurut saya belum ada sih Mbak. Ya, biasanya diolah, diminum atau diolah. Iya, kalau saya pengetahuan saya hanya yaitu aja untuk diolah, untuk jadikan minuman juga, terus jadikan puding tadi, makanan terus ya. Iya. Tapi kalau panas ya, kalau panas nggak apa-apa dikasih aja, karena kan ini kan bervitamin juga ya, vitamin A juga vitamin C, vitamin A-nya juga tinggi, vitamin C-nya juga tinggi. Nggak apa-apa, kalau panas itu kan juga bisa kekurangan minum gitu ya, nggak apa-apa dikasih aja Mbak. Tapi kalau tadi yang ditumbuk ya, ditumbuk, saya rasa nggak perlu ya untuk nggak itu perlu. aja, untuk minuman aja. Untuk minuman aja ya. Kalau ditumbuk maksudnya terus kalau sakit panas terus mungkin ditempel di kayak zaman dulu itu ya, orang zaman dulu aja, ya, dikasih madu gitu loh. Oke, diminum aja lebih baik ya. Terus juga tadi sebelum saya ke Bu Fatma, ada Bu Yanti tadi katanya daun kelor itu bisa juga untuk dijadikan masker nggak sih sebetulnya, buat masker wajah gitu ya? Kalau untuk campuran bahan itu untuk kecantikan iya memang, tapi kalau masker saya belum pernah dengar. Tapi memang ada ya daun kalau untuk kecantikan iya butuh proses dulu butuh proses. Ada campuran-campuran apa enggak tahu ya kalau untuk kecantikan kita. Tapi kalau langsung dipakai masker belum pernah tahu. Tapi kalau mungkin yang bahan yang lain mungkin enggak tahu kalau dicampur apa gitu, kita juga belum pernah mencoba itu. Ya itu tadi mungkin kali ya bayangannya ditumbuk halus terus buat masker gitu ya. Tapi dulu salah diminum aja. Gitu ya. Jadi lebih alami karena dari dalam gitu ya. Inner beauty-nya nanti langsung keluar gitu loh guys ya. Oke. Baik, terus tadi ada Bu Fatma yang ada di Candi. Karena banyak vitamin bisakah sebetulnya ini dijadikan sebagai obat COVID gitu? Kalau kelor itu. Kalau obat itu lain ya, maksudnya kan vitaminnya kan banyak tadi, ada vitamin C juga. Untuk pencegahan Mbak cocoknya, bukan untuk obat COVID, untuk pencegahan ya. Biar imun tubuh meningkat, ya badan sehat, tidak ada penyakit apapun. Itu untuk pencegahannya. Kan vitamin C-nya tadi juga tinggi kan, jadi untuk nambah daya tahan tubuh kita juga. Antioksidan juga. Oke. Nah, ya ini ya sudah terjawab semua ya dari 3 pertanyaan yang sudah masuk. Oke. Nah, Bu, kalau daun kelor ini dikonsumsi dengan berapa makanan yang juga mempunyai nilai gizi yang sama, itu apakah amankah sebetulnya atau sebetulnya cukup aja daun kelor saja? Tanpa diimbangi dengan tanpa digabungkan dengan jenis-jenis yang lainnya yang memiliki nilai gizi yang sama sebetulnya Bu, sebetulnya untuk keseharian ya. Iya, untuk keseharian. Daun kelor nggak bisa kalau daun kelor aja gitu monoton itu nggak bisa ya. Perlu penganekaragaman pangan juga perlu. Nggak hari ini menu apa, hari kedua menu apa, nggak terus berturut-turut kelor terus gitu, mentang-mentang banyak vitaminnya gitu ya. Terus bisa gitu ya. Penganekaragaman pangan tetap diterapkan di sini ya, berganti-ganti gitu. Dan kalau misalkan nih kita sudah konsumsi kelor hari ini, terus kita juga konsumsi karena ini mengandung vitamin C ya kan, terus nanti kita konsumsi lagi yang juga banyak mengandung vitamin C, nggak masalah ya Bu ya? Nggak apa-apa, kita kan kita konsumsi kalorinya kan juga nggak terlalu banyak juga ya kan? Nggak over gitu. Oke, baik ya. Dan ternyata ini kita sudah di penghujung acara. Kalau pagi ini dari apa yang sudah kita diskusikan bersama terkait puding kelor ini, apa nih pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat Suara Sidoarjo? Silakan Bu. Kalau pesan-pesannya gini aja Mbak, lebih banyak makan makanan yang
bergizi. Terus kayak terutama juga kelor ini kan banyak mengandung nutrisi. Jadi kan baik untuk kesehatan tubuh juga. Jadi kalau masa-masa pandemi gini kan kalau memperbanyak makan sayur juga yang banyak mengandung vitamin C gini kan lebih bagus jadi untuk kesehatan tubuh kita. Dan untuk biar imun tubuh tetap terjaga ya. Terjaga. Oke, baik. Ya, sahabat jangan lupa silakan bisa praktekkan sekarang juga untuk membuat puding kelor. Nanti kalau sudah jadi silakan dibawa ke studio Suara Sidoarjo ya. Enggak ya. Terima kasih banyak ini sudah dibuatin ya sama Bu Ida untuk puding kelornya. Nanti saya akan coba nih puding kelornya gimana rasanya ya. Yang penasaran nanti silakan WhatsApp ke redaksi. Kansa nanti yang akan menjadi testimoni pertama nanti dari Kansa ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Bu Ida dan juga Ibu Suprapti terkait dengan pembahasannya puding lumut kelor ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat ya untuk semua sahabat Suara Sidoarjo. Sampai jumpa lagi pekan depan Bu. Kita mau bahas tema yang lain juga tentunya ya pekan depan ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.